Alhamdulillah, 8 kabar baik Persib jelang lawan PSBS Biak di laga perdana Liga 1. Kayaknya saking takutnya dibantai Persib Bandung di laga perdana, PSBS Biak sampai lakukan hal aneh dan konyol ini. Apakah yang dimaksud? Simak baik-baik. Pernyataan keras dan berani Nick Kuipers jelang laga perdana Liga 1 sampai ungkap rahasia super dahsyat kayak gini. Bobotoh Auto sangat terkejut mendengarnya. Inilah ciri-ciri pelatih mental kelas Eropa. Bojan Hodak sudah tak sabar nantikan hal ini demi Persib Bandung makin berkobar di dunia. Apakah yang diinginkan Bojan Hodak? Begini penjelasan detailnya. Siap membungkam pembenci dan yang meremehkannya. Matteo Kocijan siap lakukan hal hebat ini agar Persib kembali juara musim ini. Bahkan Bojan nekat ngomong tegas kayak gini. Kalian penasaran? Tonton video sampai selesai ya guys. Semua bobotoh Auto lega dan bahagia. Bos Glenn Sugita buat keputusan fantastis luar biasa bagi Persib. Sampai nekat buat pernyataan ini ke publik. Persija Auto ketakutan melihatnya. Hatur nuhun untuk kebaikan kamu semua. Persib siap lepas peminjaman kembali untuk kejayaan di masa depan. Dua sosok ini yang akan terungkap. Siapakah mereka? Saksikan semuanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah, 8 kabar baik Persib jelang lawan PSBS Biak di laga perdana Liga 1. Kayaknya saking takutnya dibantai Persib Bandung di laga perdana, PSBS Biak sampai lakukan hal aneh dan konyol ini. Apakah yang dimaksud? Simak baik-baik. Persib Bandung akan memulai perjalanan mereka di Liga 1 musim 2024-2025 dengan menghadapi PSBS Biak yang akan menjadi lawan pertama mereka. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada hari Jumat 9 Agustus 2024. Meskipun PSBS Biak baru saja promosi ke Liga 1, mereka telah menunjukkan tekad yang kuat untuk tidak sekadar menjadi pelengkap di kompetisi ini. Ambisi besar mereka terlihat jelas dalam bursa transfer pemain menjelang musim baru. Klub yang berdiri sejak 12 Desember 1964 ini telah merekrut 16 pemain baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebagai bukti keseriusan mereka. Para pemain anyar yang kini bergabung dengan PSBS Biak meliputi Julian Velasquez, Abel Arganaraz, Williams Lugo, Jonathan Machado, Gabriel Esparza, dan Takuya Matsunaga. Selain itu, mereka juga mendatangkan Barnabas Sobor, Marco Sandy Merauje, Doni Monim, Todd Rivaldo Ferre, Herwin Tri, Yano Putra, Jeam Kelis Royer, Yohanes Kandaimu, Armando Obed Oropa, dan Pualam Bahari. Di sisi lain, PSBS Biak hanya melepas 2 pemain, yakni Ruben Sanadi dan Melchior Majevat, sebagai bagian dari penyesuaian skuad mereka menjelang musim yang akan datang. Gimana menurut kalian bobotoh? Apakah Persib langsung berpesta gol di laga perdana? Tulis di kolom komentar. Pernyataan keras dan berani Nick Kuipers jelang laga perdana Liga 1 sampai ungkap rahasia super dahsyat kayak gini. Bobotoh Auto sangat terkejut mendengarnya. Bek tangguh Persib Bandung Nick Kuipers memberikan pandangan menarik mengenai musim Liga 1 2024-2025. Ia percaya bahwa Maung Bandung akan menjadi target utama bagi semua lawan di kompetisi mendatang. Sebagai juara bertahan, Kuipers merasa setiap tim akan datang dengan motivasi ekstra untuk menaklukkan Persib. Kami adalah tim yang bagus, dan tentu saja kami akan bersaing untuk meraih gelar juara lagi, ungkap Kuipers. Tapi ini tidak akan mudah karena semua tim fokus pada kami dan ingin menang melawan juara, lanjutnya. Ia juga menambahkan, dengan adanya lebih banyak pemain asing, kompetisi akan semakin ketat. Meskipun demikian, Persib akan terus berjuang untuk menjadi juara. Musim ini, Persib akan memulai perjalanan mereka melawan tim promosi PSBS Biak
di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat, 9 Agustus 2024. Setelah itu mereka akan melawat ke markas Dewa United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Di pekan ketiga, Persib akan menghadapi Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, menjanjikan pertandingan yang penuh tensi. Bagaimana menurut Anda? Akankah Persib Bandung mampu mempertahankan gelar juara mereka di tengah persaingan yang semakin ketat? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Inilah ciri-ciri pelatih mental kelas Eropa. Bojan Hodak sudah tak sabar nantikan hal ini demi Persib Bandung makin berkobar di dunia. Apakah yang diinginkan Bojan Hodak? Begini penjelasan detailnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sangat bersemangat menyambut kehadiran Maung Bandung di kompetisi antar klub Asia AFC Champions League 2 untuk musim 2024-2025. Bojan Hodak, pelatih berkebangsaan Kroasia, tak bisa menyembunyikan antusiasmenya untuk memimpin skuad Persib menghadapi tantangan di kompetisi kasta kedua setelah AFC Champions League Elite ini. Dengan memastikan Persib langsung melaju ke fase grup tanpa harus melalui babak playoff, setelah AFC mencoret wakil Korea Utara, Hodak optimis akan pertemuan menarik dengan tim-tim dari negara lain. Iya, saya begitu menantikan untuk bermain di AFC Champions League 2 ini dan saya rasa akan menarik bertemu tim dari negara lain, kata Hodak pada Senin, 5 Agustus 2024. Bagi saya sulit untuk memantau level permainan dari tim lain karena kami akan menghadapi tim dari Jepang, Korea Selatan. Tentu saja level mereka lebih tinggi dari Indonesia. Namun meski ini adalah pengalaman pertama bagi Hodak, ia sangat menantikannya dan tidak ingin hanya datang untuk bersantai. Saya tentu ingin memenangkan pertandingan. Kami harus siap untuk itu, tambahnya. Undian fase grup AFC Champions League 2 untuk musim 2024-2025 akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2024 dan Persib akan berada di pot 4. Sementara itu, pertandingan fase grup akan dimulai pada 17 September 2024. Bagaimana menurut Anda tentang persiapan Persib di ajang ini? Apakah Anda yakin mereka bisa menghadapi tantangan dari tim-tim dengan level permainan yang lebih tinggi? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Siap membungkam pembenci dan yang meremehkannya. Matteo Kocijan siap lakukan hal hebat ini agar Persib kembali juara musim ini. Bahkan Bojan nekat ngomong tegas kayak gini. Kalian penasaran? Tonton video sampai selesai ya guys. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, baru-baru ini mengungkapkan persiapan timnya menjelang laga pembuka kompetisi Liga 1 2024-2025 melawan PSBS Biak. Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan ini akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat, 9 Agustus 2024. Menurut Bojan, kondisi pemain Persib semakin membaik, termasuk mereka yang sempat mengalami cedera dalam game internal. Salah satu contohnya adalah Matteo Kocijan yang kini telah kembali berlatih dan menunjukkan perkembangan positif. Matteo sudah berlatih hari ini bersama kami dan saya yakin dia baik-baik saja, ujar Bojan kepada awak media. Namun Bojan menyebutkan bahwa Mark Klok masih perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait masalah yang dihadapinya. Meski demikian, Bojan optimis Klok masih memiliki peluang untuk tampil dalam pertandingan melawan PSBS Biak, asalkan proses pemulihannya berjalan lancar. Untuk Mark masih harus melakukan double check, tapi saya rasa dia juga baik-baik saja dan keduanya akan siap untuk pertandingan, tambah Bojan. Secara keseluruhan, Bojan merasa timnya berada dalam kondisi fisik dan mental yang bagus. Yang lainnya juga berada dalam mood yang bagus. Jadi kami menantikan pertandingan nanti, tutup Bojan dengan penuh semangat. Bagaimana menurut Anda persiapan Persib menghadapi laga pembuka ini? Apakah Anda percaya tim ini akan tampil maksimal dan meraih hasil positif? Berikan komentar dan pendapat Anda di bawah ini. Semua bobotoh auto lega dan bahagia. Bos Glenn Sugita buat keputusan fantastis luar biasa bagi Persib, sampai nekat buat pernyataan ini ke publik. Persija Auto ketakutan melihatnya. Pada Minggu, 4 Agustus 2024,
Persib Bandung meresmikan 30 pemain baru dalam acara launching team bertajuk Pesta Rakyat Persib di Gor Citra Arena, Kota Bandung. Pelatih Bojan Hodak mempersiapkan skuad ini untuk menghadapi Liga 1 2024-2025 serta AFC Champions League 2 ACL 2. Dalam rangkaian acara yang meriah ini, Chief Executive Officer, CEO, PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn T. Sugita, menyampaikan pesan penuh semangat kepada para boboto. Kita tidak hanya akan menyambut musim baru, tapi juga merayakan semangat persatuan, harapan, dan tekad yang menjadi identitas Persib. Persib tidak hanya dikenal dari kemampuan tim dan pelatih, tapi juga dari dedikasi, semangat, dan kebanggaan yang menyatukan kita, ujar Glenn dalam video sambutannya. Persib adalah komunitas, Persib adalah sebuah keluarga, dan sore ini, masing-masing dari kalian, boboto, menjadi bagian yang tak tergantikan yang menjadikan Persib, tambahnya. Glenn juga mengingatkan para pemain Pangeran Biru untuk selalu bersatu dalam setiap situasi. Kita menyambut pemain-pemain baru untuk bergandengan tangan dengan pemain-pemain musim lalu. Setiap pemain dipilih bukan hanya dari keterampilan, tapi juga dari komitmennya terhadap nilai-nilai dan spirit Persib, ungkap Glenn. Di setiap pertandingan yang akan kalian jalani, ingatlah bahwa kalian tidak hanya mewakili klub, tapi juga membawa harapan dan mimpi belasan juta bobotoh di seluruh dunia. Kami percaya kalian dan akan terus mendampingi kalian, pesan Glenn dengan penuh keyakinan. Apa pendapat Anda tentang skuad baru Persib dan pesan dari CEO PT Persib Bandung Bermartabat? Apakah Anda yakin tim ini bisa menghadapi tantangan di musim depan? Bagikan komentar dan pendapat Anda di bawah ini. Hatur nuhun untuk kebaikan kamu semua. Persib siap lepas peminjaman kembali untuk kejayaan di masa depan. Dua sosok ini yang akan terungkap. Siapakah mereka? Saksikan semuanya di sini. Persib Bandung tampaknya akan kembali membuka peluang untuk meminjamkan pemain ke tim lain, sebuah langkah yang diumumkan langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Rencana ini bertujuan memberikan kesempatan berharga bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bermain di klub lain. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Persib berencana meminjamkan beberapa pemain muda dalam jendela transfer kali ini. Mungkin hanya ada beberapa pemain muda, ujar Bojan saat diwawancarai oleh awak media. Ia menilai ini adalah waktu yang tepat bagi para pemain muda untuk merasakan kompetisi di tim lain. Sebelumnya Persib sudah meminjamkan dua pemainnya, Zalnando ke PSIS Semarang dan Reki Rahayu yang saat ini sedang dalam proses negosiasi dengan beberapa klub. Dalam kesempatan ini, Bojan mengungkapkan ada dua pemain muda yang berpotensi untuk dipinjamkan, yaitu Faris Abdul dan M. Adzikri Fadlillah. Sementara itu, pemain lainnya akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari skuad Maung Bandung untuk musim depan. Mungkin Faris atau Adzikri, sedangkan sisanya akan bertahan, tambah Bojan. Bagaimana menurut Anda tentang langkah Persib ini? Apakah Anda setuju dengan keputusan meminjamkan pemain muda untuk mendapatkan pengalaman lebih? Berikan komentar dan pendapat Anda di bawah ini. Klub musim depan Tom Haye. Jurnalis sepak bola Turki bocorkan hal terbaru tentang transfer pemain Indonesia Tom Haye. Klub papan atas Liga Turki yang langganan tampil di Liga Champions tertarik rekrut Tom Haye. Terdapat pemain diaspora timnas Indonesia yang berstatus bebas transfer di musim panas 2024. Pemain tersebut adalah Tom Haye. Hingga saat ini secara resmi mereka belum direkrut klub manapun. Kontrak Tom Haye di SC Heerenveen habis per 30 Juni 2024. Gelandang 29 tahun itu menyelesaikan masa kerja 2 tahun di SC Heerenveen dengan catatan 86 pertandingan dengan kontribusi 7 gol dan 13 assist. Tom Haye sempat dirumorkan pindah ke AZ Alkmaar lantaran terlihat bergabung latihan dengan klub Eredivisie tersebut. Namun Tom Haye ternyata ikut berlatih di AZ Alkmaar hanya untuk menjaga kebugaran. Namun kabar terbaru menyebutkan kalau Tom Haye diminati klub asal Turki, Besiktas.
Jurnalis sepak bola asal Turki tersebut menuliskan, nama kedua untuk lini tengah adalah Tom Haye. Pemain Indonesia berusia 29 tahun ini dibesarkan di Belanda dan menjadi pemain reguler di Eredivisie. Ia menjadi dinamo dan penggerak tim di Heerenveen, tempat ia menghabiskan 2,5 musim terakhir. Haye, yang juga sempat masuk dalam agenda Besiktas selama beberapa waktu, adalah salah satu dari 10 gelandang tengah teratas dalam statistik umpan kunci dan umpan akurat liga. Dia memberikan penyangga penting bagi Prita dan Charisis lini serang Besiktas dalam hal menggabungkan dinamisme dengan kreativitas dan playmaking. Berita terbaru dan terkini, Shin Tae-yong siap libas Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong incar posisi 3 atau 4 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gak sabar nih ngeliat timnas Indonesia versus Arab dan Australia di bulan September. Gimana kalau kalian guys? Ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih sekitar 1,5 bulan lagi. Pada 5 September 2024, timnas Indonesia akan dijamu Arab Saudi. 5 hari kemudian berbalik menjamu Australia di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Shin Tae-yong sebagai pelatih yang menukangi timnas Indonesia belum terlihat batang hidungnya. Sang coach tengah menjalani pemulihan atas operasi yang baru-baru ini dilakukan. Shin Tae-yong dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus 2024. Terkait dengan persaingan di grup C, Shin Tae-yong menanggapinya dengan enteng. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup. Kami lebih baik melawan tim kuat, jadi situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Ungkap Shin Tae-yong dikutip dari YouTube Lee Gyeong-gyu. Shin Tae-yong tidak mau membidik posisi 1 dan 2 grup sebab 2 tempat teratas sudah menjadi coupling Jepang dan Australia. Bidikan Shin Tae-yong adalah Bahrain dan Cina. Menarget Bahrain dan Cina menjadi pilihan yang realistis karena kedua negara ini belum pernah lolos Piala Dunia. Maka meski ranking keduanya di atas Indonesia, secara kekuatan Indonesia masih punya peluang untuk mengimbanginya.